Jaringan komputer dan internet. Dua buah atau beberapa perangkat dapat saling terhubung dengan menggunakan sistem komunikasi yang terstandarisasi, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, singkat TCP atau IP. Jaringan komputer ada dua jenis. Yang pertama yaitu jaringan lokal, dan yang kedua adalah jaringan internet. Kita bahas jaringan lokal terlebih dahulu. Jaringan lokal sebenarnya adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel atau tanpa kabel ya, yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas. Area terbatas ini misalnya dalam satu gedung, dalam satu kantor, atau dalam satu instansi ya. Dia terbatas jarak. Kemudian setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan ini disebut dengan alamat IP atau IP address. IP address ini seperti kalau misalnya rumah itu ada alamatnya, sehingga jika ada pengiriman barang ya, dari kantor pos ataupun dari pengirim barang, itu tidak salah alamat. Begitupun pada komputer, jadi ada alamat IP untuk menuju atau mengirim data yang dikirim sesuai dengan penerima atau sesuai dengan tujuannya, jadi tidak terjadi salah alamat. Kemudian kita akan membahas tentang jaringan internet. Jaringan internet sendiri memiliki koneksi yang lebih luas dibandingkan dari jaringan lokal. Dia bisa menghubungkan perangkat ke seluruh dunia. Jadi internet sendiri adalah kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet ini disebut juga dengan jaringan area luas atau wide area network. Lalu, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara agar jaringan lokal bisa mengakses jaringan internet? Caranya sangat sederhana. Untuk mengakses internet, jaringan lokal harus terhubung dengan Internet Service Provider dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Nah, jaringan lokal terhubung dengan ISP baik secara berkabel ataupun tanpa kabel. Seperti ini. Jadi ada ISP ini ya, dia memberikan modem, membuat kabel internet ya menuju ke modem ya. Di sini ada local area network yang kita hubungkan. Di sini ada router. Router ini berfungsi untuk memecah jaringan yang ada dari modem. Nah, router bisa memancarkan sinyal berupa WiFi yang bisa ditangkap oleh laptop maupun handphone. Dan juga ada juga port LAN-nya ya, LAN card yang akan port LAN ya, LAN local area network yang akan dihubungkan dengan LAN card yang terdapat pada komputer. Nah, kalau sudah terhubung begini, ini bisa mengakses internet ya. Kalau misal dari sini saja nggak ada yang menghubungkan dari router ke modem, jadi tidak bisa, hanya bisa mengakses ataupun bisa berkomunikasi ya dalam satu area aja yang terbatas, seperti tadi lokal, jaringan lokal. Ini nggak bisa
mengakses ke internet. Untuk mengakses internet harus ada internet service provider. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang koneksi pada internet. Koneksi internet itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah koneksi internet menggunakan kabel, dan juga ada koneksi internet tanpa menggunakan kabel. Untuk koneksi internet menggunakan kabel itu ada beberapa jenis ya. Di sini yang pertama adalah dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Yang kedua ada namanya ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Dan yang terakhir adalah LAN atau Local Area Network. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu dial-up PSTN. Dial-up PSTN memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Ini jaringan telepon rumah ya. Kemudian ada 3 perangkat yang harus dimiliki. Yang pertama adalah komputer, yang kedua adalah modemnya, yang ketiga adalah sambungan telepon rumah. Kemudian dial-up ini bekerja melalui jalur Public Switch Telephone Network sehingga bisa terhubung dengan internet service provider. Jadi komputer kita ngirim ke modem, modem kirim ke jaringan telepon, telepon kemudian ke jaringan telepon melalui PSTN ya. Kemudian diterima dengan telepon yang dimiliki oleh internet service provider, kemudian dihubungkan ke internet. Ini zaman pertama sekali internet masuk ke Indonesia menggunakan dial-up PSTN. Selanjutnya adalah kecepatan aksesnya adalah 12 hingga 20 kbps, dan itu pun maksimum hanya 56 kbps, paling maksimum gitu ya, paling cepat udahan. Selanjutnya ada jenis yang kedua, namanya Asymmetric Digital Subscriber Line. Jaringannya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya dial-up ya, tetapi dia memiliki kecepatan yang lebih maju, yaitu di modemnya ya. Dia modemnya bisa memiliki kecepatan dari 34 kHz sampai dengan 1104 kHz. Sebelumnya yang tadi dial-up mungkin di bawah 4 kHz ya, seperti itu. Dan dia bisa mengirimkan suara kemudian fax ke pengguna yang lain dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda ya. Jadi ADSL, kemudian kita masuk ke LAN. Ini udah kita gunakan ya, LAN. Sistem kerjanya adalah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung ke internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. Kemudian komputer lain perlu terkoneksi pada server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial atau UTP bisa gunakan ya. Jadi ada kabel LAN ke modem ke server, terus baru masuk ke komputer sebagai klien. Itu adalah beberapa koneksi internet menggunakan kabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang koneksi internet tanpa menggunakan kabel. Koneksi internet tanpa menggunakan kabel ada 3. Yang pertama GPRS, yang kedua WiFi, kemudian ada akses satelit.
kita bahas GPRS. GPRS sendiri adalah General Packet Radio Service. Seperti ini. Merupakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Nah, mampu mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi yang bergerak. Jadi ini ada handphone, kemudian dia terkoneksi kepada BTS Tower, kemudian BTS Tower akan menyampaikan ke internet. Ini adalah sistem GPRS. Kemudian sistem GPRS ini bisa dipakai untuk transfer data berbentuk paket data atau bentuk paket data. Nah, kemudian layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel yang bertipe GSM. Apa sih GSM? Global System for Mobile Communication, itu GSM ya. Nah, jadi kita beli paketan data internet itu ya ini ya, paketan data internet itu untuk mengirim data kita bisa mentransfer data dari handphone ke tower ya, BTS Tower, kemudian BTS Tower akan menghubungkan ke internet. Oke, kemudian selanjutnya ada WiFi. Ini sering kita gunakan juga ya, WiFi. WiFi sendiri kepanjangan dari Wireless Fidelity. Nah, merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Jadi handphone ataupun laptop ya terhubung dengan router yang memancarkan atau memancarkan sinyal WiFi, kemudian ditangkap oleh laptop, tetapi router tersebut harus terhubung kepada modem menggunakan LAN, dan modem tersebut akan terhubung dengan internet service provider. Selanjutnya, teknologi ini memakai frekuensi tinggi, berada pada spektrum 2,4, bahkan sekarang sudah ada di 5 GHz kalau nggak salah ya, 5 GHz ya. Kemudian keunggulannya praktis karena tidak perlu pakai kabel, praktis, murah, karena kita tahu bahwa kabel LAN biasanya UTP ya, UTP atau koaksial dan sebagainya itu mahal ya, per meternya. Kalau kabel internet saja berapa ribu gitu ya kan. Untuk membuat satu jaringan kita harus membutuhkan ya dalam satu ruangan untuk 20 komputer aja butuh 100 meter lebih ya, belum ceknya dan sebagainya. Ini keunggulannya adalah praktis dan tidak terlalu banyak biaya. Tapi ada kelemahannya ya. Kelemahannya adalah jangkauannya. Jadi jangkauannya itu tidak terlalu jauh, mungkin maksimal 100 meter tanpa penghalang ya. 100 meter tanpa penghalang itu udah paling bagus ya. Kemudian ada lagi akses internet. Akses satelit. Akses satelit itu berbeda dengan yang lain. Dia menggunakan seperti antena parabola. Jadi komputer mengirimkan data kepada modem ya, mungkin ya, alat ya. Kemudian dia kirim melalui parabola, seperti parabola diarahkan kepada satelit. Nah, jadi kecepatannya itu lumayan tinggi kalau satelit itu ya. Bahkan kalaupun di tempat terpencil pun tidak masalah karena dia menggunakan satelit. Kalau tadi menggunakan GPRS, kita terhalang oleh medan. Jika ada gunungan ya, berbukit-bukit, kita di area di bawah dan tertutup dikelilingi gunung, maka kita nggak akan bisa mengakses internet ya. Nah, jenis koneksi internet ini memang paling cepat ya, wajar karena harganya pun mahal. Jarang orang menggunakan
akses menggunakan satelit. Selamat belajar, maju selalu para pembelajar Indonesia. Dukung selalu channel kami dengan klik like, subscribe, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. Maju selalu para pembelajar Indonesia.